Jadi kalau ditanya apa sih kebijakan efisiensi ini sebenarnya? Gelap. Kan gitu lagi nih. Kemudian kita tanya kemana 300 triliun itu hasil efisiensi. Penjelasan dari para jagoan-jagoan komunikasi itu, ya kan? Kalau di TV semangat, coba efisiensi perjalanan. Itu kalau dipotong 5% bisa bangun 90.000 sekolah, 30.000 sekolah. Bisa bangun sekian puskesmas. Ternyata nggak ada untuk itu. Adanya untuk sebagian untuk makan bergizi gratis, selebihnya masuk dan antara. Jadi yang diomongin selama ini omong kosong oleh orang-orang komunikasi istana. Jadi kalau ditanya lagi, gimana dong? Berat, gelap. Jadi ini problem kita. Maka ketika adik-adik mahasiswa ini bilang, kami akan turun, apalagi ditantang Pak Jokowi nih. Di acaranya Gerindra. Wah, Pak Prabowo ini presiden paling kuat di dunia. Tidak ada satupun yang berani mengkritik. Dijawab tuntas nih sama mereka. Di seluruh Indonesia mereka turun di jalan. Yang provokasi Pak Jokowi. Iya kan? Jadi kalau mau dimarahin salahin Pak Jokowi nih. Ketawa ini Kang Deddy. Lah ya kan logis soalnya. Lagi. Logis kan? Karena ya itu problem Bang. Jadi kita kalau memang kita sayang sama Presiden Prabowo pada pemerintahan ini bahwa kita berharap memberikan mereka mandat untuk membawa kita pada masa depan yang lebih baik, telan dong pil pahit ini. Kunyahlah itu, digest itu, cerna, lalu perbaiki. Karena dari 13 tuntutan yang disampaikan oleh kau anak-anak mahasiswa ini, semuanya daging Bang. Daging semua ini barang. Saya bacakan, 1, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Menteri Keuangan membantah ada pemotongan. Ya untuk yang existing mungkin gak dipotong. Ya. Tapi berapa yang nambah untuk 2025? KIP kuliah dan PIP. Gak dikasih tahu. Kan gak dikasih tahu. 2024 aja udah dipotong Bang. Penerima manfaat itu. Tapi gak dijelasin. Soal tukin tadi Bu Leli. Kemarin adik-adik ini demo banyak yang bisikin. Tolong perjuangkan kami juga. Tukin dosen gak ada keluar. No. Tapi kita bilang tidak ada pemotongan di sektor pendidikan. Ya, dibilang tidak ada pemotongan sektor pendidikan. Data kita dari Banggar. Ada dong. Tapi 5 tahun dipotong. yang lalu Pak Prabowo baru 100 hari. Bukan, kan saya mau bilang yang dibantah Ibu Sri Mulyani juga bilang gitu. tidak ada pemotong anggaran. Ada. Jadi kan komunikasi kita ini kan tadi problem juga gitu loh. Ya, lalu apalagi nih banyak persoalan. Cabut proyek strategis nasional bermasalah. Itu daging Bang. Dalam banyak kasus, Rempang, ya, PIK, di tempat saya KIPI sana, di banyak tempat lain, meminggirkan rakyat Bang, memiskinkan rakyat. Salah nggak sih mereka minta PSN itu dievaluasi? Menurut saya harus. Dan Pak Presiden sudah bilang saya akan evaluasi. Cuma yang terjadi kan kemarin dalam kasus pagar laut. Begitu dicabut angkatan laut, hilang cerita itu. Malah yang keluar cerita, kader PDIP ikut magar laut. Sekarang itu ada proses hukum kok, sudah ada tersangka. Pagar laut itu yang dipilih. Ya oke lah, sampai itu nanti ada pengadilan, barulah kita bilang ada pergerakan Bang. Sudah ada jalan, sudah Ya, kalau oke. ada tersangka proses hukum itu juga orang tahu semua. Baik, karena Ini begini, nanti Mas Ferry. kemarin Kementerian ATR BPN menghentikan pejabat-pejabat di ATR BPN. Tapi nggak ada satupun pengusahanya yang dikena kasus kriminal. Padahal kan mereka melakukan kejahatan itu kan karena disuruh. Karena ada yang berkepentingan. Itu nggak ada satupun.
Sertifikat sudah ada dicabut. Kebetulan menterinya dari Golkar. Kan ya kawan saya Nusron, saya sudah bilang loh, Oh, ya, kenapa Mas Dedi juga. kenapa yang menyuap mereka untuk melakukan kejahatan tidak ada yang diproses hukum? Kan gitu nih. Lalu kemudian multifungsi ABRI sekarang. Bang, sekarang di BUMN masuk TNI. Ya, mungkin nanti akan bertambah ini bulan Maret. Di kedirjenan yang tidak sesuai dengan undang-undang TNI juga masuk. Polri, kemarin tuh Kapolri melantik 13 orang. Ya, jenderal bintang 2, bintang 1 di kementerian dan lembaga. Lah birokrat kita mau kemana? Emang kita mau balik ke zaman Orde Baru nih? Itu kan tuntutan anak-anak mahasiswa ini. Karena mereka peduli pada hidupnya nanti di masa depan. Masa lu harus jadi jenderal baru bisa jadi komisaris atau dirjen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Abang Deddy Sitorus. Tentu hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah edukasi baru bagaimana kita menilai perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Dalam beberapa pemberitaan akhir-akhir ini yang begitu getol, di mana gelombang demonstrasi dengan tema Indonesia Gelap berlangsung serentak di berbagai kota di negeri ini sejak awal pekan ini. Aksi ini diprakarsai oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI serta beberapa organisasi lainnya. Demonstrasi ini sebagai tanda sayang dalam bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah yang menurut para mahasiswa kebijakan tersebut tidak pro rakyat dan kurang berpihak pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Dalam aksi para mahasiswa ini menyimbolkan kata gelap sebagai bentuk kecemasan terhadap masa depan mereka dan generasi penerus bangsa ini. Mahasiswa menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto harus lebih peka terhadap kondisi negara ini dan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menjawab keresahan publik pada akhir-akhir ini. Dalam aksi demonstrasi mahasiswa ini, mereka menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah. Mahasiswa menuntut agar pemerintah menciptakan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Mereka menolak pemangkasan anggaran pendidikan terutama yang berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT, serta pengurangan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Mahasiswa menyoroti alokasi anggaran ratusan triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Mereka menilai bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi kembali secara menyeluruh karena masih banyak sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan yang masih membutuhkan perhatian lebih. Walaupun di lain pihak, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah adanya pemangkasan anggaran pendidikan maupun kenaikan UKT. Ia pun meminta mahasiswa agar tetap optimis terhadap kebijakan pemerintah dan tidak perlu khawatir dengan rumor yang sudah beredar di publik. Sebenarnya menurut para politisi maupun analis politik menilai bahwa situasi ini turut dipicu atau dipengaruhi oleh pernyataan mantan Presiden Joko Widodo di sebuah acara di mana pada acara hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 dalam pernyataan pidatonya beliau menyampaikan bahwa tidak ada yang berani mengkritik Pak Presiden Prabowo ini. Saking kuatnya tidak ada yang berani mengkritik Pak Presiden. Coba aja kalau berani kepada Pak Prabowo. Pernyataan ini justru menjadi pemicu mahasiswa untuk turun ke jalan. Jokowi mengatakan tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Jadi kata-kata ini yang akhirnya mahasiswa membuktikan sebaliknya dengan aksi turun ke jalan. Demonstrasi Indonesia Gelap menjadi salah satu aksi mahasiswa terbesar dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan tidak sedikit perdebatan di publik bahwa ada keterkaitan peran Jokowi dalam menciptakan dinamika politik yang seperti ini.
itu juga menjadi sorotan publik. Banyak bermunculan tuntutan yang meminta Jokowi untuk diadili akibat selama pemerintahannya lebih berpihak kepada oligarki dibanding dengan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa aksi mahasiswa ini merupakan bagian dari gerakan-gerakan yang lebih luas untuk menuntut perubahan dan akuntabilitas dari pemerintah. Kita berharap kepada Pak Presiden Prabowo tidak terlalu lugu dalam bersikap terhadap Pak Jokowi, di mana Pak Prabowo merasa ada utang budi politik kepada beliau. Ya, kita mengerti memang keberhasilan Pak Prabowo menjadi seorang presiden itu juga karena berkat dukungan besar dari Pak Joko Widodo pada saat itu dengan menggunakan power dan wewenang untuk menggerakkan rakyat untuk memilih Pak Prabowo. Ya wajar sajalah kalau Pak Joko Widodo waktu itu mendukung Pak Prabowo karena kita tahu wakilnya Pak Prabowo ini adalah anaknya Pak Jokowi sendiri. Nah teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Dan jika ada tanggapan atau pendapat tentang situasi politik di saat-saat ini, silakan cantumkan di kolom komentar bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.